Nanti ada program-program pelatihan M1 System ya, How Start Training malam ini ya, HTS. Nah, jadi kalau yang nggak tahu how to start training, berarti namanya hubungan tanpa status. Ya, hubungan tanpa status. Tapi kalau dia benar-benar maksimal dan ingat ya materi ini, insya Allah itu berarti Anda siap untuk bergerak ya. Oke. Ini adalah training dasar bagaimana membangun bisnis dengan benar. Syarat pesertanya minimal member. Nah, ya nanti kita akan buatkan namanya public speaking training. Kalau di tempat saya dulu ada namanya itu speaking training, ada yang namanya training the presenter, ada namanya the presenter ya. Nanti training ini akan melatih kita berbicara di depan umum, melatih kita pede ya. Dan insya Allah untuk public speaking training ini kita akan keluarkan sertifikatnya. Jadi Anda akan dilatih selama 2 hari untuk menjadi seorang trainer, ya. Minimal presenter dulu, ya. Oke. Nanti yang lulus di sini ketika karirnya sudah lanjut, kita akan melatih mereka untuk menjadi seorang trainer dan itu juga bersertifikat, ya. Oke, kita lanjut. Ada nanti namanya core meeting, adalah meeting spesial khusus member yang sudah kualifikasi, tapi minimal gold ke atas. Loh, kenapa gold ke atas? Gold ke atas ini karena mereka berani untuk menjadi emas di Maximax. Maksudnya apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Ntar waktunya nggak selesai-selesai. Oke. Yang berikutnya adalah leadership training. Training kepemimpinan. Minimal adalah silver member. Jadi teman-teman yang ingin kepemimpinannya meningkat, ya segera untuk ikut training kepemimpinan. Be the best. Wow. Ini nanti teman-teman akan dilatih khusus selama 2 hari, nginep ya di hotel terbaik. Kita akan training khusus Anda untuk meningkatkan motivasi, fokus goals, impian, syarat peserta minimal silver member. Oke, nanti ada meeting lagi, training lagi, Platinum System namanya Road to Milliarder. Wow, ini training spesial ini. Ya, untuk membangun motivasi, strategi mengejar karir yang berpenghasilan besar, syarat pesertanya platinum member. Kenapa platinum member? Karena berani investasi. Kata teman-teman kami dari timur ya, kata teman-teman kami dari timur, ngeri katanya, investasinya itu ngeri katanya. Platinum ya, tapi saya yakin insya Allah semua yang ada di ruangan ini saya doakan pasti platinum semua ya. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut lagi. Oke, program kegiatan umum itu nanti ada Grand Business Opportunity Maximax atau Grand GBOM ya, itu dilaksanakan di gedung-gedung besar. BOM nanti akan kita laksanakan baik secara offline ataupun online dan itu akan diadakan di tempat-tempat gedung pertemuan di kantor pusat, nanti di Master Stokis ya. Oke, nanti ada product knowledge, bagaimana melatih kita untuk punya pengetahuan tentang produk yang maksimal. Ada nanti recognition day atau recognition night, penghargaan buat mereka-mereka yang sukses ya, yang naik karir. Ada all diamond night, ini para demon ini ya, mulai dari demon yang paling dasar sampai yang paling atas, semuanya akan diberikan penghargaan di malam diamond, malam berlian. Ada nanti Maximax anniversary ya, ulang tahun Maximax. Ini pun juga akan kita recognize orang-orang yang sudah naik menjadi sukses. Dan kita akan sediakan nanti ke depannya audiobook. Saat ini belum ya, nanti kita akan sediakan audiobook. Yang berikutnya nanti kita akan sediakan flip chart dan brosur. Dan alhamdulillah untuk brosur sudah terrealisasi. Untuk flip chart ini sementara dibuat oleh tim manajemen ya. Oke, yang berikutnya kita sudah mulai maksimalkan ya sosial media dari kantor, ada IG, ada FB, ada Twitter dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa ikuti. Cuma saat ini kita fokus lagi di YouTube, IG, FB dengan ini Google ya, Google Traffic. Oke. Yang berikutnya nanti ada hal-hal lain nanti akan kami sampaikan. Bahkan nanti ke depannya kita akan membuat satu training pelatihan online ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini adalah True Partner. Apa itu True Partner? Teman-teman pasti penasaran. Jadi ada Maximax. Maximax ini memberikan penghargaan Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond. Ya, sampai Crown Diamond.
Nah, itu penghargaan dari perusahaan. Penghargaan dari M1 System, Maximax Number One System, itu penghargaan berdasarkan kepemimpinan, ya, berdasarkan kepemimpinan Anda dalam membangun jaringan, dalam membina grup teman-teman, dan berkoneksi dengan grup-grup lainnya. Nah, yang pertama apa? Silver True Partner, true partner yang silver. Jadi syaratnya itu punya pencapaian 10 silver kiri, 10 silver kanan. Gold True Partner, pencapaian 5 gold kiri, 5 gold kanan. Jadi punya 5 gold di sebelah kiri, punya pasukan 5 gold di sebelah kanan. Platinum True Partner, mempunyai pencapaian 3 platinum di kiri, 3 platinum di kanan. Syaratnya telah mengikuti program training dasar M1 System, nanti ini ada pinnya diberikan untuk supaya teman-teman melihat, wow, ini adalah true partner daripada Maximax. Partner luar biasanya Maximax ya. Oke, telah mensponsori minimal masing-masing 1 di leg kiri dan 1 di leg kanan Anda. Menjalankan Maximax Success Triangle ya. Apa itu Maximax Success Triangle? Nanti kita akan jelaskan. Pencapaian diselesaikan dalam waktu 3 bulan berturut-turut ya. Terus kita lanjutkan. Dan nanti ada penghargaan LMC. Apa itu LMC? Leaders Millionaire Club. Waduh, saya masih ingat beberapa spanduk training-training yang barusan ya di daerah timur, baik Palopo, Makassar, Kendari. Selamat datang para miliarder. Wah, nanti ada klub milioner. Tapi klub ini bukan berdasarkan berapa banyak uang Anda saja ya ketika Anda sukses, tetapi berdasarkan kepada jiwa kepemimpinan teman-teman. Ada Silver Millionaire Club, Gold Millionaire Club, Platinum Millionaire Club. Nah, apa kualifikasinya? Penghasilan Anda per bulan di bisnis Maximax di total dari sponsor Anda setiap hari ya, penghasilan Anda setiap harinya itu selama 1 bulan 25 juta, dan Anda seorang true partner, prestasi kepemimpinannya Anda akan direcognize sebagai seorang Silver Millionaire Club. Ini pun nanti insya Allah kita akan buatkan pinnya dan sertifikatnya. Terus Gold Millionaire Club, itu orang penghasilannya adalah 50 juta, 1 month. Wow. Platinum Millionaire Club, 100 juta per bulan. Dan ini mudah di Maximax. Wah, mudah, gampang banget. Gila. Aduh, marketing plan-nya itu gampang. Trainingnya pun sederhana, nggak terlalu banyak, tapi juga nggak sedikit. Benar-benar mengarah kepada hal yang tepat. Luar biasa. Ya, ketentuan umumnya seorang true partner memiliki kepemimpinan yang teruji, kualifikasi kita akan uji selama 3 bulan berturut-turut dan sudah mengikuti semua program training M1 System ya. Nah, apa itu Maximax Success Triangle? Kenapa warnanya biru? Ini menandakan Anda berada di puncak kesuksesan, di langit yang biru. Yang pertama, maksimalkan sikap Anda. Ya. Jadi kalau kita mau sukses, bukan cuma punya sikap, tapi sikap itu harus maksimal. Ya. Yang berikutnya, servis Anda harus maksimal. Yang ketiga, sponsoring Anda harus maksimal. Kalau tidak maksimal, enggak mungkin hasilnya maksimal. Berlaku hukum tabur dan tuai. Semakin maksimal Anda, semakin maksimal yang teman-teman dapatkan. Dan berikutnya adalah maksimal dalam membimbing grup Anda. Ya, itu adalah cara yang tepat untuk memulai bisnis. Jadi bagaimana memulainya? Yang pertama, sikap dimaksimalkan. Yang kedua, servis dimaksimalkan. Yang ketiga, sponsoring yang dimaksimalkan. Yang keempat, membimbing yang dimaksimalkan. Ya, jadi kalau tidak maksimal, ya nggak bisa hasilnya maksimal. Ya, oke, kita lanjut lagi. Sikap itu menentukan 80% Anda sukses atau tidak dalam usaha bisnis jaringan. Sikap yang benar membangun jaringan harus melalui tahapan. Yang pertama, harus punya impian, harus punya goals. Artinya apa? Harus punya planning. Kenapa harus punya planning? Karena planning adalah setengah jalan daripada kesuksesan. Ya, setengah kesuksesan itu di planning. Jadi kalau Anda nggak membuat planning, ya kapan suksesnya gitu? Oke. Atau Anda mau membuat penundaan, setengah dari kegagalan. Nah, jadi kalau Anda pilih sukses, pilihlah selalu sukses itu. Jangan pernah pilih gagal. Hapus kata gagal dalam pikiran Anda. Yang Anda harus pikirkan, saya harus sukses. Tidak ada jalan lain. Yang pasti harus sukses. Oke, kita lanjut lagi.
memiliki impian dan goals. Yang berikutnya itu selalu baca buku positif minimal 10 menit per hari. Kok harus baca buku sih? Lah, kalau Anda mau hebat, otak ini harus diisi nutrisinya. Setiap orang yang akan kita temui pembahasannya nggak sama, ya, pembahasannya beda-beda. Karena pembahasannya beda-beda, ilmunya beda-beda, Anda harus mempunyai pola pikir yang lebih baik, dan pola pikir yang lebih baik kalau tidak diisi nutrisi, hasilnya nggak maksimal. Saya bahkan setiap hari bangun di pagi hari, di subuh ya, pagi harinya saya udah baca buku. Minimal kalau saya pribadi 30 menit setiap hari. Nggak banyak kok, 30 menit aja. Tapi ketika saya baca buku 30 menit setiap hari, setiap saya ketemu orang, waduh, luar biasa. Yang keluar dari mulut saya itu buku semua. Kira-kira apa yang orang katakan ketika ketemu sama saya? Wow. Kok dia katakan wow? Kan mereka nggak tahu isi dompet saya. Yang penting mulut saya manis. Walaupun pantat kadang menyengat. Bercanda ya. Oke, baik. Jadi yang paling penting adalah baca buku, tapi tujuan yang sebenarnya adalah selalu membuat kotak kita ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Otak kita, hati kita ini harus dijaga. Dijaga harus butuh nutrisi. Nutrisi otak itu diperlukan. Bagaimana mengisi nutrisi otak? Dengan membaca buku positif. Oke, terus dengarkan audio positif. Kenapa harus dengarkan audio positif? Karena itu juga merangsang otak kita untuk berpikir ke hal yang positif. Nanti saya beritahukan ke teman-teman ya. Melakukan perubahan terkecil adalah mungkin Anda tidak suka baca buku, Anda mulai baca buku. Supaya apa? Melatih dan merangsang otak kita untuk selalu positif terhadap segala hal. Ya, ikut pertemuan training baik offline ataupun online. Kenapa? Karena training offline ataupun online atau pertemuan itu adalah untuk mendapatkan momentum. Ya, untuk mendapatkan momentum. Yang berikutnya, selalu melakukan edifikasi dan teachable. Teachable itu mau belajar. Oke. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah service. Service menentukan 60%. Kenapa orang tetap mau berbisnis dengan Anda? Service dengan benar harus melalui tahapan. Pertama, Pak Amin? Ya, terputus ya? Iya, kayaknya terputus ini. Oh, dari beliaunya ya. Hah? Oke, beri aplaus yang luar biasa. Oke, baik teman-teman semua. Service menentukan 60%. Kenapa orang tetap berbisnis dengan Anda? Service dengan benar harus melalui tahapan menggunakan produk. Slide-nya belum keluar, Pak Wildi. Oh, slide belum keluar ya? Ya. Udah keluar? Belum, Pak. Belum? Belum. Oh, tunggu ya. Tunggu. Di mute dulu, dibuka, Pak Wildi. Pak Wildi. Oke, tunggu. Oke, udah kedengaran ya? Sudah, Pak. Oke, baik, maaf ya. Baik, kita lanjut. Aduh, ada jeda sekitar 5 menit. Baik, maaf semuanya, teman-teman semua. Oke, yang berikutnya nih, service menentukan 60%. Kenapa orang
Kenapa orang tetap berbisnis dengan Anda? Servis dengan benar harus punya tahapan. Nah, tahapan servis yang benar itu adalah menggunakan produk 100% Maximaks, bukan menggunakan 100% produk Maximaks, tetapi menggunakan produk semuanya Maximaks, 100% Maximaks. Nah, jadi mulai ganti produk-produk teman-teman yang berkaitan dengan produk Maximaks dengan produk Maximaks. Oke, yang berikutnya, ceritakan, buka mulut kepada 3 orang setiap hari. Terus miliki pelanggan minimal 5-10. Buat apa? Karena di Maximaks ada RO, ya, RO untuk Anda mempunyai penghasilan nantinya. Penghasilan Anda itu berapa? Sampai dana pensiun 1 miliar. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, strategi yang saya sering lakukan adalah saya selalu di awal itu jualan dulu, setelah dia beli dan pakai produknya, setelah itu saya joinkan. Jadi saya nggak jadikan dia pelanggan selamanya. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya tidak langsung joinkan setelah dia pembelian berikutnya, pasti nanti ada Pak Lukman yang joinkan, ada Pak Aminuddin yang joinkan, ada Bu Munir yang joinkan. Ada Pak Subono yang joinkan. Jadi saya cuma cukup sekali aja jual sama dia. Pertemuan berikutnya pasti kita akan joinkan ya. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut lagi. Selalu komunikasi dengan pelanggan, jaga hubungan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka punya referensi, daftar nama yang mungkin saja ketika mereka buka mulut, penghasilan kita pun mengalir mereka ya. Oke. Akhirnya mudah mencapai standar omset. Nah, yang berikutnya sponsoring. Sponsoring adalah kegiatan kita 80%, aktivitas kita dalam membangun jaringan. Karena sponsoring ini merekrut. Ini yang menghasilkan pemasukan yang mengalir terus-menerus. Semakin banyak grup Anda, semakin besar penghasilan Anda. Nah, ini pun harus distandarisasi aktivitasnya. Yang pertama buat daftar nama. Ya, kita undang buat janji, presentasi, follow up, selanjutnya konsultasi kepada siapa? Offline yang aktif. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oke, membimbing adalah kegiatan terpenting dalam membangun jaringan yang besar. Karena sistem yang baik, 80% diduplikasikan lewat langkah membimbing. Bayangkan tuh, 80%. Bahkan saya sering mengatakan 100% diduplikasikan lewat langkah membimbing. Ya. Oke. Bagaimana cara membimbing yang benar? Ya, wajib memberi contoh yang benar di lapangan. Wajib duplikasikan sistem dengan benar dengan pola A melakukan kepada B, B melakukan kepada C dengan bimbingan A, C melakukan kepada D dengan bimbingan si B. Loh, kenapa harus contoh yang benar di lapangan? Karena ingat teman-teman, leader by example. Ya. Pemimpin itu karena contoh. Jadi kalau Anda mengatakan misalnya sesuatu A, tapi tindakan Anda B, Anda mengatakan kanan, ya, Anda mengatakan kanan, tetapi tindakan Anda B, kira-kira yang dia ikuti apa? Ke kanan apa ke kiri? Ya, kata-kata Anda ke kanan, tapi tindakan Anda ke kiri. Kira-kira yang dia ikuti ke kanan apa ke kiri? Yang dia akan tiru, yang dia akan ikuti adalah ke kiri. Kenapa? Karena itu tindakan Anda. Jadi sering mungkin kita lihat sebuah permainan ya, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Saya sering di dalam acara training lakukan itu. Selanjutnya saya bilang begini, kepala, pada saat saya ngomong pundak, saya pegang dagu. Kira-kira mereka pegang pundaknya apa pegang dagunya? Mereka akan pegang dagunya. Kenapa? Karena mereka melihat contoh di depan. Leader by example. Jadi harus hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan apa yang Anda lakukan. Ya, karena itu pasti akan ditiru. Lakukan hal yang baik supaya grup Anda semuanya melakukan hal yang baik untuk sukses. Oke? Kita lanjutkan lagi. Terus bagaimana cara memulai dengan sikap dan teknik yang benar dan sederhana? Harus sesuai dengan Maximaks Success Triangle. Dan Maximaks Success Triangle, caranya kita bagi dalam 7 langkah kerja. Yang pertama tadi kita lihat ya, ada impian, membuat goals. Nah, di sini 7 langkah kerja, kita sudah simpulkan Success Triangle Maximaks tadi itu di dalam 7 langkah kerja.
Yang paling pertama, setelah Anda punya niat, punya kemauan yang kuat untuk sukses, Anda harus punya impian dan membuat goals yang jelas, ya, target yang jelas. Anda buat daftar nama Anda presentasi, Anda follow up. Setelah Anda presentasi, baik one on one ataupun home meeting, Anda follow up, ya, follow up. Setelah follow up, hadirkan mereka di pertemuan dan training M1 System. Tapi ingat teman-teman, ini yang paling mengkhawatirkan. Terkadang di dalam pertemuan training Maximax System, ya, jadi ada kejadian seperti ini. Mungkin tidak terjadi di Maximax lah, ini di tempat lain lah. Jadi dia ngundang 10 orang, ya, dia ngundang 10 orang, yang datang 9. Kenapa yang datang 9? Jadi yang diundang datang 9 orang, 1 nggak datang, termasuk dia juga nggak datang gitu. Jadi kalau Anda undang 10 orang, yang datang harus 11 orang. Kenapa? Karena Anda juga hadir di pertemuan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Membaca buku positif, yang berikutnya konsultasi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Impian dan goals. Hasil riset dari Yale University tahun 57 sampai 77, komposisinya seperti ini. Dan apa yang terjadi kepada mereka 20 tahun kemudian? 27% orang tidak punya impian. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang gagal. 60% orang punya impian tapi tidak jelas. Akhirnya menjadi orang rata-rata. Saya belum tahu nih, kalau saya tanya teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, kira-kira Anda orang yang tidak punya impian, oh saya join Maximax, ya join saja. Loh kok join saja? Ya, lagi ngetren sih. Berarti Anda termasuk 27% orang yang nggak punya impian. 20 tahun ke depan, Anda pasti tetap akan gagal di Maximax. Kata teman saya, nggak usah nunggu 20 tahun, 3 bulan ke depan juga tetap gagal kan. Yang berikutnya adalah 60% orang punya impian tapi tidak jelas, menjadi orang rata-rata. Contoh kayak gini, saya pingin punya ini, pengen punya itu, pingin punya ono. Terus ditanya, kapan? Ya dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak dapat. Akhirnya jadi orang rata-rata, ya. Nah, yang berikutnya 10% punya impian yang jelas, mereka jadi orang sukses. Punya impian jelas, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, tapi hanya di pikirannya saja. Itu ada 10% orang, mereka jadi sukses. Tetapi hanya 3% orang, yang punya impian dan jelas divisualisasikan, dibuatkan dalam bentuk gambar, itu benar-benar menjadi orang yang sangat sukses. Coba Anda, teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini, cari buku orang-orang sukses di dunia, rata-rata mereka mengatakan, kami punya buku dream book, kami punya buku, kami punya dream paper, ya. Jadi mereka punya impian. Oke, kita lanjut lagi. Coba teman-teman renungkan, kenapa sih kita harus punya impian? Coba renungkan. Ini biasanya kalau training offline ini udah masuk lagu-lagu slow, sedih. Ini peserta training udah ada yang pada mulai netes air mata nih, nangis-nangis ya. Bayangkan bagaimana kebutuhan sandang pangan Anda sekeluarga. Waduh, Pak Amin ini udah kata-kata ini orangnya udah ikut training offline ini sering ini. Oke, bagaimana kebutuhan sandang pangan Anda sekeluarga? Coba bayangkan, kita renungkan nih, sudah layakkah tempat tinggal kita? Sudah siapkan dana pendidikan anak-anak Anda? Kan stres mikirnya nih, kalau seperti ini. Ini yang paling ngeri yang berikutnya nih. Sudah lunaskah utang-utang Anda? Oke, ayo di sini di ruangan Zoom meeting ini. Angkat tangan, ngaku udah. Siapa yang masih punya utang? yang matikan videonya ya, yang matikan videonya ini saya yakin, waduh pasti langsung nyala videonya. Biasanya yang nggak nyalain video ini takut ditagih utang ini kayaknya nih ya. Tapi enggak juga sih. Tapi biasanya yang nyala video ini pura-pura supaya nggak ketahuan utangnya gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya, bagaimana dengan keluarga yang ingin Anda bantu? Saya yakin teman-teman pasti ingin membantu keluarga. Mungkin keluarga Anda ada yang membutuhkan bantuan.
Dan inilah solusinya Maximax ya. Teman-teman semua, kita lanjut lagi ya. Yang paling penting adalah temukan impian Anda. Kenapa harus ada temukan impian Anda? Supaya arah dan tujuan teman-teman sukses itu jelas. Mungkin Anda ingin punya rumah yang lebih baik lagi. Atau mungkin ingin lunasin rumah. Atau mungkin Anda ingin punya rumah yang lebih besar lagi, ya. Saya tanya pernah ketemu ada teman saya, kamu sekarang udah sukses besar ya? Iya, karena saya punya impian besar, pingin rumah besar, pingin mobil yang besar, ya, pingin kebun yang besar. Akhirnya apa yang terjadi, Will? Istri saya pun ikut besar katanya. Oke, tapi saya yakin enggak lah ya buat teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin impian Anda punya mobil, ya, punya mobil yang lebih baik lagi. Mungkin liburan, jalan-jalan, dan ini semua Maximax siapkan loh. Mungkin pingin punya dana pendidikan untuk anak-anak teman-teman yang lebih baik lagi, anak Anda yang lebih baik lagi. Dan pingin punya kebahagiaan keluarga yang luar biasa tanpa harus khawatir dengan keadaan ekonomi. Saya yakin kita semua rata-rata pasti punya keinginan seperti itu, ya. Yang paling penting adalah Anda temukan impian Anda. Katakan, saya akan buat dream board. Karena impian kita biasanya berkaitan erat dengan orang-orang yang kita cintai. Visualisasikan impian Anda, buat dalam dream book atau dream board. Tapi ingat teman-teman, impian itu berbeda dengan keinginan. Kalau kita berbicara tentang impian, itu berbicara tentang hati nurani, berbicara tentang hasrat, ada ruhnya, ada spiritnya. Tapi kalau berbicara tentang keinginan, itu cuma bayangan semu. Contoh, misalnya, Anda menginginkan sebuah televisi 30 inch, layar datar. Wow, enak. Kayaknya nontonnya itu udah kayak nonton bioskop di rumah ya. Ternyata Anda tidak mendapatkan. Anda udah target 3 bulan ke depan saya nggak dapat. Setelah 3 bulan, uangnya hanya cukup beli TV 14 inci hitam putih. Terus Anda ngomong seperti ini, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting sama-sama TV. Saya katakan kepada teman-teman, itu bukan impian. Itu adalah keinginan. Dapat syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara tentang impian, apapun yang terjadi, saya harus dapatkan keinginan saya. Apapun yang terjadi, impian saya harus terwujud. Ketika Anda sudah memiliki impian itu, dan Anda menoreh kata Maximax di impian Anda, saya yakin panggung kemenangan Maximax akan jadi milik Anda semuanya. Saya yakin, amin, amin, ya. Ini biasanya kalau dalam pertemuan offline ini udah banyak yang tepuk tangan, ini nggak ada yang tepuk tangan nih. Oh, dimatikan semua audionya, yang ya bagus lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, ini udah mau selesai part 1. Buat target pencapaian goal setting. Yang pertama yang Anda harus bikin adalah target jangka pendek dulu, 3-6 bulan. Ya. Anda mau bagaimana 3-6 bulan ke depan? Saya biasanya dalam training itu pasti saya buat lagu, mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi 3-6 bulan ke depan hubungan Anda dengan Maximax ini mau dibawa kemana gitu. Dengan impian Anda mau dibawa kemana. Buat target 3-6 bulan ke depan, karena saya masih basic member, saya harus silver member. 3-6 bulan ke depan, saya harus kualifikasi silver true partner, berarti di kanan saya ada 10 silver, di kiri saya ada 10 silver. Waduh, ini leader luar biasa, pasti turun gunung dia ini. Target udah dibuat, dan 3-6 bulan ke depan, saya harus bisa jalan-jalan ke Bali. Nah, itu target tuh. Jadi, ada goal setting yang dibuat ya untuk target pencapaian. Oke, kita lanjut lagi. Target jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun. Anda harus buat 6 bulan ke depan. Katakan di dalam hati ya dan pikiran. Jangan cuma di pikiran doang. Harus ada ruhnya, harus ada spiritnya. Hati itu harus bergerak. 6 bulan ke depan saya harus gold member. Buat yang belum gold ya. 6 bulan ke depan saya harus gold true partner. Kanan saya 5 gold, kiri saya 5 gold. Wah, tadi udah silver, sekarang gold.
6 bulan sampai 1 tahun ke depan saya harus capai reward 100 juta. Wow. Kenapa saya nggak tulis 5-10 tahun? Kelamaan Bapak Ibu. Kalau 5-10 tahun, udah. Berarti ini mungkin bukan jalan yang terbaik. Ya. Tapi kalau 6 bulan, 1 tahun atau 1-2 tahun ke depan, insya Allah ini adalah jalan yang terbaik. Oke. Target jangka panjang 1 tahun sampai 2 tahun. Menjadi platinum member, jangan pernah berhenti, never stop, never ending. Leader itu, ya, orang sukses itu tidak pernah berhenti untuk bergerak. Ya, Anda buat target jangka panjang, menjadi platinum member. Saya harus jadi kualifikasi platinum true partner dan saya harus mencapai dana pensiun 1 miliar. Wow, 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Ya, jangan ditunda, ya teman-teman semua. Karena kenapa? Karena masa depan keluarga Anda ada di tangan Anda. Apa yang terbaik buat keluarga Anda ada di tangan Anda. Dan jadikan tangan Anda adalah tangan emas untuk keluarga Anda. Dan saya yakin itu pasti bisa. Saya yakin sekali. Sampai di akhir tahun ini, saya percaya, saya believe. Ya, saya believe teman-teman yang ada di Zoom meeting ini pasti akan naik panggung di Bali nanti. Teman-teman semua, kenapa saya ngomong seperti ini? Kenapa saya katakan seperti ini? Saya dulu pernah bilang kepada seseorang, ketika hidup saya terpuruk, ketika hidup saya belum jadi apa-apa, saya masih bujangan pada saat itu, ya. Saya sudah mulai usaha, umur saya masih kepala 2 pada saat itu, ya. Sekarang jadi kepala 1, makin muda ya. Oh, udah naik ya. Saya waktu itu masih kepala 2. Tidak ada orang yang percaya dengan diri saya. Kenapa? Teman-teman semua, selain apa yang dikatakan oleh MC tadi, saya pernah dulu jadi manajer operasional di sebuah perusahaan kontraktor yang cukup besar ya di daerah Sulawesi. Tapi perusahaan itu bangkrut. Waktu itu lagi bangun pasar grosir ya. Beberapa teman-teman saya yang ada di sana pasti pernah lihat. Dan akhirnya hidup saya terpuruk. Bayangkan teman-teman, saya jadi tukang ojek. Tukang ojek. Waduh, luar biasa. Tidak ada yang percaya dengan hidup saya. Semua orang yang saya ajak katakan, jangan ikut Wildy, katanya. Jangan ikut, kenapa? Hidupnya udah susah, jadi tukang ojek, ntar lu ikut susah, kata dia. Jadi semua orang malah semua, nggak ada yang percaya. Tapi ada satu waktu itu, ya, ada satu hal waktu itu yang membuat saya tersentuh, ya. Saya katakan kepada diri saya tidak peduli ketika banyak orang tidak percaya dengan hidup saya. Ketika ada satu orang saja yang percaya Wildy pasti sukses, saya akan buktikan, saya akan tunjukkan kepada dunia, saya pasti akan sukses. Dan waktu itu orang tua saya, ibu saya mengatakan, nah, mama percaya, ibu percaya sama Wildy pasti bisa sukses. Apa yang saya lakukan, saya tunjukkan kepada dunia, seorang Wildy bisa sukses. Dan saya yakin, mungkin hari ini teman-teman dalam Zoom meeting ini banyak yang nggak percaya dengan teman-teman bisa sukses. Tapi CEO Maximax percaya dengan Anda, upline Anda percaya dengan Anda, downline Anda percaya dengan Anda, saya percaya dengan Anda. Ketika ada satu orang yang percaya Anda pasti sukses, Anda tunjukkan bahwa Anda layak untuk sukses di Maximax. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya, udah mau masuk slide terakhir ya. Yang terpenting adalah tentukan target waktu pencapaian Anda, karena planning atau rencana masa depan adalah setengah jalan mencapai sukses. Yang berikutnya adalah daftar nama. Pentingnya daftar nama adalah bahan baku untuk membangun jaringan. Adanya daftar nama, Anda memiliki peta, ya. Anda bisa membuat map, Anda bisa mapping siapa-siapa orang yang bisa Anda ajak untuk bersama-sama membangun bisnis. Itu untuk memudahkan Anda melakukan prioritas. Nah, cara membuat daftar nama, luangkan waktu Anda secara khusus, miliki sikap antusias, tuliskan semua daftar nama yang Anda kenal dan jangan pilih-pilih. Tuliskan minimal 100 nama. Pilih daftar nama Anda untuk mendapatkan skala prioritas. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak punya banyak teman. Gampang, Anda punya handphone? Punya. Saya pernah ketemu seseorang, Anda punya handphone? Punya. Coba buka daftar nama di handphone. Oh, dia buka, waduh, ternyata hampir 10.000 nama di situ ya. Kontak WhatsApp-nya banyak banget. Oke. Jadi daftar nama itu banyak. Nah, yang pertama, Anda bisa tulis nama, domisili, ya, nomor telepon, apa itu fleksibel, orang yang mudah bergaul, ya. Jadi mungkin Anda ketemu orang yang wow, gampang banget. Jadi baru kenal pun kayak udah kenal 1000 tahun ya. Yang berikutnya dinamis,
orang yang punya pengaruh atau dengan masalah, atau yang sering kemana-mana, berprestasi, memiliki relasi yang luas, artinya dia dinamis, bergerak terus ya. Nah, oke. Terus ambisius, orang yang suka ya, ini nggak perlu saya jelaskan, Anda sudah tahu apa itu ambisius ya, kemauannya kuat, suka bekerja keras, senang dengan target. Terus yang berikutnya adalah teachable, orang yang mau mendengarkan, mau belajar, mau dibimbing. Nah, beri nilai pada kolom-kolom tersebut. Misalnya, oh dia F-nya sekian, D-nya sekian, ya, A-nya sekian gitu. Jadi beli nilai 1 sampai dengan 3, misalnya fleksibelnya kalau biasa-biasa aja 1, kalau sedang 2, kalau bagus 3 gitu, ya. Nah, terus Anda jumlahkan, Anda masukkan skala prioritas. Nah, mulakan presentasi dari yang terdekat domisilinya dulu dengan tempat tinggal Anda. Loh, kenapa nggak harus yang jauh-jauh, sobat? Itu lebih bagus. Itu untuk menghemat budget operasional teman-teman. Jadi petanya dibuat mulai dari yang terdekat dulu, baru melebar, ya. Mulai dari yang terdekat dulu, baru melebar. Oke. Fokus pada skala prioritas 1 dan skala prioritas 2, karena bisa jadi mereka adalah basis atau elang nantinya di grup Anda. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, presentasi. Presentasi adalah kegiatan utama seorang network builder. Lakukan presentasi minimal 3 kali sehari, baik one-on-one, home meeting, atau table talk. Jarak Anda terhadap goals adalah ditentukan oleh jumlah presentasi yang Anda lakukan. Semakin banyak presentasi, semakin cepat Anda sukses. Ingat, bukan cuma semakin sukses, semakin mahir Anda presentasi. Tetapi, berlaku hukum Pareto. Dari 10 orang yang Anda presentasi, cuma 6 yang pastinya tertarik. Jadi 10 orang, ngomong ke 10 orang satu hari, 6 yang tertarik, 3 yang join, ya, 3 yang join, 2 yang aktif, tapi yakinlah, pasti 1 yang sukses. Ya, jadi berlaku Pareto. Nah, saya mau dapatkan 1 ini setiap hari, berarti dalam 1 hari saya harus ngomong kepada 10 orang. Nah, cara terbaik sekali ngomong 10 orang yang dengar, Anda melakukan home meeting. Jadi kumpulkan 10 orang, Anda home meeting. Sekali ngomong 10 yang dengar. Bayangkan kalau harus Anda datangin satu-satu semuanya setiap hari. Jadi lebih cerdas Anda kumpulkan, atau Anda undang 1 orang ini ngundang 10, Anda sekali ngomong 10 yang dengarkan, ya kan? Luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini home meeting. Home meeting umumnya dilakukan di ruang tamu, rumah, prospek Anda atau downline Anda. Undang kenalan Anda dari daftar nama Anda untuk datang ke rumah tersebut. Jangan gabungkan kegiatan home meeting dengan acara seperti arisan, ulang tahun, pesta, dan lain-lain. Penataan ruangan sewajarnya aja. Terus lakukan edifikasi pembicara yang melakukan presentasi. Bagaimana edifikasinya? Nanti kita akan ajarkan di training, ya, public speaking. Oke, penyajian snack atau minuman sebaiknya dilakukan setelah presentasi selesai. Kenapa? Pada saat presentasi kalau Anda langsung memberikan snack atau minuman, yakinlah mereka fokusnya pada snack, bukan apa yang Anda katakan. Jangan nyalakan TV, nanti mereka nggak lihat Anda, yang mereka lihat adalah TV ya. Oke, yang berikutnya adalah follow up. Follow up terbagi 2, calon member atau prospek, mereka yang sudah dipresentasi, ya. Follow up dilakukan 2 kali 24 jam, temukan hot button. Apa keinginan dasar teman Anda untuk sukses? Lakukan handling objection, jawab keberatan mereka, follow up terhadap member yang baru bergabung. Jika memutuskan aktif dengan bisnis, segera booking jadwal presentasi atau home meeting di rumahnya. Bantu mitra Anda jadi basic, silver, gold, dan platinum. Ajarkan cara gunakan back office, terutama cara login, registrasi, dan belanja. Untuk belanja produk ya, back office itu internet ya. Jadi kenapa harus diajarkan? Supaya mereka cepat mandiri. Yang kelima, hadir di semua pertemuan dan training M-System. Wow, ini dia kemarin acaranya di sana ya. Wow, luar biasa. Nah, wajah-wajah orang sukses semuanya. Momentum dan keputusan didapatkan dari pertemuan, maka harus sering-sering hadir di pertemuan. Pertemuan memberikan akhir positif dan motivasi semangat yang luar biasa. Orang yang tahu belum tentu bertindak, tetapi orang yang termotivasi, yakinlah mereka pasti akan tertindak. Nah, bagaimana mereka bisa termotivasi? Bawa mereka ke pertemuan. Ya, jadikan pertemuan atau training alat bantu. Itu adalah alat bantu untuk Anda cepat sukses di usaha ini. Ingat, pertemuan terpenting adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri. Semakin Anda tidak hadir di pertemuan, semakin penting pertemuan ini. Kenapa? Karena Anda sudah tidak dapatkan ilmunya. Jadi, caranya gimana? Harus hadir ke pertemuan, ya. Oke. Karena Anda tidak akan pernah tahu pertemuan mana atau grup Anda akan dapatkan momentum untuk sukses. Oke. Ini flow chartnya. Ketika Anda selesai presentasi one on one atau meeting, apa yang terjadi? Ada yang join,
Yang join pun terbagi lagi, ada yang aktif jadi basis, ada yang pasif jadi gerbang, ada yang nggak join. Ya, ini saya yakin pasti terjadi. Terus yang aktif atau yang pasif ini bahkan yang tidak join, apa yang Anda lakukan? Yang pertama kali Anda lakukan, minta referensinya, gali daftar namanya, buat mereka pakai atau jual produk. Saya kenapa seperti tadi di awal saya katakan saya jual dulu baru saya joinkan. Saya katakan kepada mereka, jangan percaya Maximax ini bagus kalau kamu nggak pakai produknya, pakai dulu. Nah, kalau dia udah pakai produknya, oh dia yakin, oh udah mulutnya cuap-cuap kemana-mana, nggak perlu diajarkan, ya. Jadikan mereka pelanggan, setelah pelanggan jadikan mereka member, setelah member home meeting, ajak mereka ke pertemuan, baik online ataupun offline, di acara BOM atau Grand BOM, atau Recognition Day nanti. Nah, selanjutnya apa yang Anda lakukan? Mereka aktif, ya, ajak mereka ke pertemuan training Maximax, ya. Ingat, training-training yang pro dengan M1 system. Ingat, fokus pada yang aktif atau basis. Jangan fokus kepada mereka yang pasif. Membaca buku positif. Kenapa harus baca buku positif? Pentingnya baca buku adalah nutrisi untuk otak. Pikiran kita rentan dengan hal negatif, perlu diimbangi hal positif. Dengan baca buku, wawasan kita bertambah, pengetahuan bertambah. Dengan baca buku, kita harus sadari bahwa good leader is a good reader. Ya, baik teman-teman. Yang terakhir adalah konsultasi. Kenapa konsultasi penting? Konsultasi dengan upline aktif Anda agar cara kerja Anda terarah. Kenapa harus dengan upline aktif? Karena beliau lebih duluan menjalankan bisnis ini, pasti sudah tahu di mana jalan yang jelek, mana jalan yang bagus. Konsultasikan bisnis Anda ke upline atau garis sponsorisasi aktif. Ingat, yang aktif ya, jangan yang gagal. Setiap juara selalu memiliki pembimbing dan pelatih yang baik. Ingat, upline Anda adalah pelatih dan pembimbing Anda. Selalu lakukan cek upline. Nah, ini nanti ada lagi 6 karakter. Jadi 6 karakter sukses di Mitra Maximax itu adalah cara terbaik untuk memulai sukses. Ya, jadi karakter itu dibangun mulai kapan? Mulai dari sekarang. Apa karakternya? Fokus, komitmen, disiplin, integritas, persisten, teachable. Wow. Mau dibahas sekarang apa nanti aja? Wah, ternyata to be continued. Kita akan lanjut di minggu depan di part kedua, tapi Anda akan rugi sekali, rugi banget kalau Anda tidak bawa banyak orang. Kenapa? Karena materi-materi setiap minggu atau materi-materi yang luar biasa, ya. Selama 1 bulan penuh, kita akan belajar bagaimana memulai bisnis dengan cara yang tepat di Maximax. Oke, dari semua hal di atas, saya ingatkan kembali teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, kuncinya adalah kekuatan. Ini kuncinya nih. Semua hal di atas, tadi dari awal sampai akhir, kita harus tahu. Kunci dari bisnis MLM itu apa sih? Banyak yang nggak tahu nih. Saya kalau di pertemuan offline, saya suka buat sayembara. Siapa yang bisa kasih tahu saya kunci sukses di MLM itu apa? Saya akan berikan sebuah hadiah, ya. Nah, ini sampai chat pun belum ada. Saya akan kasih tahu ya. Saya pikir ada yang langsung bilang apa kunci. Ayo, kunci sukses dari MLM. Pasti banyak nggak tahu. Karena ini banyak orang lupa. Padahal kekuatan terbesar, kekuatan terdahsyat. Nggak menulis itunya memang. Jadi kunci sukses daripada. Ya, nanti saya. Ini dia. Apa itu? Duplikasi. Semakin banyak orang yang menduplikasi cara Anda untuk sukses, semakin besar grup Anda. Ya. Tapi ingat, duplikasinya harus yang tepat dan benar sesuai M1 system. Oke. Sahabat-sahabatku semua, bekerjalah sesuai M1 system 1-2 tahun selanjutnya, maka sistem yang akan bekerja untuk Anda selamanya. Bayangkan tuh, selamanya. Jadi di awal ini Anda bangun sistemnya, nanti selanjutnya sistem yang akan bekerja untuk Anda. Pada saat kapan itu sistem itu bekerja untuk Anda? Ketika Anda lagi duduk, Anda bingung, tiba-tiba masuk transferan. Anda lagi santai-santai ngopi, masuk transferan. Anda lagi bercengkrama dengan anak dan istri, ngobrol santai, masuk transferan. Artinya pada saat itu, Anda tidak khawatir dengan kehidupan Anda, dengan ekonomi Anda punya banyak waktu luang, ya. Anda banyak membantu orang, dan di saat itu grup Anda sudah besar dan berjalan sendiri, bahkan grup Anda ada atau tidak ada Anda, dia bisa berjalan sendiri. Itulah dikatakan sistem sudah bekerja untuk Anda selamanya. Wow, keren ya, enak ya. Nah, itu Anda harus bangun dari sekarang. Oke, ya.
Baik teman-temanku semua, sukses untuk Anda di New Maximax ini. Oke, nanti mungkin kita akan punya budaya ya yang sangat baru dan nantinya kita akan banyak memakai budaya ini. Tapi saya tidak tahu apakah teman-teman semua setuju atau enggak. Tadi saya udah share dengan Pak CEO. Jadi ketika dikatakan seperti ini, Maximax, orang ramai mengatakan sukses, Maximax, sukses, Maximax, maximize your success. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Sukses untuk teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.